Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel Cici Yosri. Aku Sri Kartini. Konten kali ini aku mau bikin podcast. Dan untuk podcast kali ini aku bukan bikin narasi lagi kayak kemarin, tapi aku ini mau podcast tentang ya curahan hati kayak gitu lah ya. Dan malam ini aku lagi bareng sama saudara aku, dan dia itu namanya Dewi. Dia sekarang tuh mau UN gitu ya. Dan coba kamu perkenalan diri dulu, Wi. Hai, nama aku Dewi Kurniawati. Aku kelas 3 SMA. Mau UN ya. Sekarang Senin tuh 16 Maret 16 Maret kan. Mau nanya nih, sekarang lagi booming tuh yang namanya COVID-19, oke? Terus kan banyak tuh di berita-berita yang keluar, banyak surat edaran-edaran dari kampus, kuliahan ataupun kayak sekolah-sekolah kayak gitu, termasuk sekolah kamu kan ya? Kayak apa ya? Jadi bikin surat edaran kalau karena si virus ini mereka itu diliburin, termasuk kampus aku juga diliburin sekitar 2 minggu. Bukan diliburin sih, maksudnya jadi apa ya, belajar di rumah gitu kan, belajar mandiri, belajar online juga gitu kan. Nah, pendapat kamu kayak gimana sih? Itu apa keuntungan dan kerugiannya? Termasuk UN juga katanya diundurkan. Iya. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu apa gitu? Kalau menurut aku sih kerugian dulu ya. Kalau menurut aku kan harusnya Senin hari ini tuh tanggal 16 Maret tuh sekolah aku Mancimahi tuh mau ujian madrasah. Ya. Ujian madrasahnya kan dari Senin sampai nanti Selasa minggu depan. Kerugiannya menurut aku sih kayak kalau kita diundur ini UM-nya, kayak kita tuh lulusnya tuh makin lama gitu ya. Terus UN juga pasti diundur juga kan. Tapi aku berharapnya, katanya kan bakal ada di Instagram aku baca, katanya kalau misalkan daripada ngorbanin anak-anak kena virus, lebih baik ditiadakan UN yang UNBK-nya gitu ya. Wah, keren juga pemerintah ya. terus gimana? Jadi kan ya seneng sih kalau misalkan UN-nya digaadain gitu. Padahal kan tahun depan juga emang udah resmi kayaknya nggak ada. Kalau misalkan sekarang emang nggak ada, demi kita keselamatan siswa-siswa, apa yang enggak gitu kan, demi anak bangsa. Wih, tepuk tangan dong. Ya benar. Aku setuju sama pendapatnya. Apa sih yang Dewi lakuin sekarang setelah mengetahui kalau UN diliburin, sekolah diliburin, terus UN juga diundur? Apa Dewi ngerasa sedih gitu, nggak ketemu teman-teman gitu ya, diam di rumah ya, termasuk aku gitu ya, nggak ngampus. Biasanya malam ini ngampus kan, reguler malam, cuman karena virus ini gitu. Bukan nyalain virus sih, cuman menyelamatkan kita semua gitu ya. Aku ya gabut terus kangen gitu ya, nggak ada kerjaan gitu sama teman-teman juga, biasanya kan canda gitu ya. Nah, menurut Dewi gimana kayak gitu? Ya kalau menurut aku sih ya emang kalau kangen untuk 2 minggu ke depan pasti ada. Cuman karena virus ini, jadi kayak kitanya tuh harus aware gitu sama diri sendiri. Kita tuh perlu sehat. Pasti kan kita juga jangan ngorbanin diri lah buat nyari keliburan, nyari kesenangan di luar. Padahal di luar lagi rawan-rawannya. Jadi lebih baik kita tuh diamlah di rumah gitu. Untuk sementara waktu ya. Tuh, walaupun jadi, gabut. Ya iya. Kalaupun ya barangkali kalian sama kayak kita gitu ya, orangnya gabut, nggak bisa diam di rumah ataupun nggak bisa tanpa teman-teman gitu ya. Bisa untuk sementara ya video call dulu. Terus apalagi ya, kayak teleponan atau apalah, terserah gitu ya. Isi hari-hari kamu di rumah tuh makin bermanfaat gitu ya. Nah, terus gimana ya? Dan aku mau nanya nih, walaupun Dewi belum kerja gitu ya, kenapa untuk sekolah gitu atau universitas bisa diliburin karena virus ini, untuk disterilkan sih tempatnya tuh ya. Nah, sedangkan yang karyawan kayak ya pekerja pegawai kayak gitu enggak gitu.
kenapa sih alasannya? Dewi tahu nggak kira-kira alasan pemerintah nggak meliburkan mereka gitu? Termasuk ini nih, aku keluh kesah aku juga gini ya sebagai seorang pegawai gitu, pekerja. Gimana, Wi? Kalau menurut aku sih, kalau misalkan diliburin sekolah, ya pasti buat ngehindarin interaksi dari banyak orang. Kalau misalkan kenapa pegawai gak diliburin? Ya mungkin kalau misalkan libur, nanti gak ada pemasukan buat pemerintah. Ya gak sih? Betul. Gue generasi penerus bangsa. Oh iya. Tapi bener juga sih, kita termasuk aku gitu, nggak punya uang tuh sama dengan nggak hidup gitu. Bener nggak ya? Jangankan untuk seorang pekerja, untuk seorang anak sekolah pun kayak gitu, bener nggak, Wi? Kalau libur tuh ya uang nggak dapet, gabut iya, nggak enak lah, serasa nggak hidup gitu ya. Untuk apa kita hidup di dunia ini gitu ya, tanpa uang gitu ya. Uang adalah nafas. Apa sih? Oh ini udahlah segitu ya sih, cuman aku penasaran aja gitu. Ini mumpung aku lagi sama saudara aku yang katanya ini lagi mau UN gitu, dan ada berita-berita UN diundur atau sekolah juga diliburin, termasuk adik-adik aku juga. Jadi aku tanya-tanya aja sama dia gitu. Kebetulan juga buat ngisi konten di YouTube aku ini lagi gitu ya. Pindah ke tema lain ya, mungkin curahan hati sih ya. Curhatan gitu ya. Dewi umur sekarang berapa? 18 ya? 18. Aku nginjak 20 gitu ya. Nah, pasti sih baru 15 tahun aja udah kenal apa itu namanya cinta. Asik. Nah, Dew, pengalaman kamu mengenai cinta itu apa sih menurut kamu gitu? Apakah suatu fitrah? Ya, bisa dibilang suatu fitrah dari Tuhan. Apa cinta itu harus selalu memiliki? Ya sih. Ini mah diambil dari pengalaman Dewi gitu. Barangkali Dewi pernah mencintai seseorang tanpa memilikinya gitu. Gimana? Aku pernah sih kayak gitu, suka sama seseorang, Ya. tapi nggak bisa milikin. Tapi dari situ kan kita udah nginjek umur yang mau dewasa lah ya. Dewasa ya. Jadi kita di situ boleh mencintai tanpa memiliki, tapi kita juga harus sadar gitu kalau misalkan gak semua cinta tuh harus dipaksakan. Asik gitu. Guys, dengerin tuh, gak semua cinta itu dapat dipaksakan. Nah, lalu gimana, Wi? Apapun ya, kayak misal pengalaman Dewi, contoh diambil dari yang sekarang aja. Dewi misal lagi dekat sama seseorang dan coba ceritain gitu, kenapa Dewi bisa, awal mula Dewi bisa kenal deket sama dia. Barangkali dia ngedenger gitu ya. Nanti giliran aku ngejelasin, ada aku juga cerita tentang seseorang gitu ya, dan siapa tahu nyambung gitu sama cerita Dewi. Kalau sekarang ada, cuman ya salah niat kali ya orangnya. Dia pengen berteman, cuman cara ngedeketin aku mau ngajak temenannya tuh salah, malah ngebaperin. Salahnya juga aku juga ikut baper. Nah, iya. Aku paham. Itulah terus kesalahpahaman kita gitu. Sampai akhirnya kita pernah jaga jarak. Terus aku nanya gitu, kenapa bisa sampai jaga jarak ini sih? Ya dari situ teh dia ngungkapin semuanya gitu ya, kalau misalkan dia tuh gini sama aku gitu. Ya perasaan berbeda gitu sama orang lain. Sebenarnya dia tuh pengen dekat sama aku, nyaman sama aku karena ya mungkin enak gitu diajak ngobrol, cuman tapi dia di satu sisi dia juga lagi suka gitu sama orang, tapi deketnya sama aku. Jadi tapi si cowok yang itu pernah curhat tentang seorang yang dia suka nggak ke kamu, Wi? Lumayan sering sih. Bang. Itu aku banget, Wi. Aku banget. Serius. Terus gimana? Gak tau bodoh, gak tau bego, gak tau gimana, kita tuh malah nanggepin gitu cerita itu. Oh iya. Nanggep positif, padahal apa sih gitu. Malah nyakitin gini.
jadi kamu tuh sok munafik gitu ya. kamu merespon dia, cerita dia kalau dia tuh gini sama si cewek itu, dan kamu justru malah apa ya, jadi malah respect sama dia, malah ngedukung dia sama si cewek itu, padahal di dalam sisi hati lain kamu nggak suka. aduh aku cemburu. Nah, aduh mantap, inilah kehidupan. Dan jujur itu percis banget sama aku, serius. Harus banyak sabar. Nah, nggak banyak sabar. Nah, tapi kalau aku itu ya sekarang gitu ya, Bitan, maaf ya guys. Untuk sekarang, apa masih sampai kayak gitu, atau hubungan kamu sama si teman cowok itu kayak gimana sekarang? Sekarang lebih terbuka sih, kalau misalkan kayak jujur gitu soal perasaan masing-masing, lebih terbuka. Tapi dia masih cerita tentang dia yang dia suka, aku juga masih deket sama dia, tapi lebih terbuka aja. Sama berarti kita sehati ya, mentang-mentang saudara nih. Kita tuh sebenarnya jarang ketemu loh, padahal kita rumah nggak beberapa kilometer sih, cuman ya berjarak sekitar beberapa meter lah ya. Tapi kita tuh jarang main gitu ya, saking sibuknya punya kesibukan masing-masing gitu ya, saking mengisi hari-harinya. Dia sibuk di sekolah, aku sibuk kerja, kuliah gitu ya. Dia juga sibuk UN gitu ya. Dan sekarang untuk yang baru ketemu lagi gitu ya, baru ngobrol-ngobrol kayak gini lagi bareng, tahu-taunya sehati sejiwa. Sama banget sih kayak Sri ya. Dan kalau Sri masih sekarang udah biasa aja gitu, merasa biasa aja. Emang dulu pernah pas awal ngampus tuh pernah suka gitu. Dia cerita terus kayak Dewi gitu ya. Dan aku anggap andai sakit hati banget gitu ya. Tapi di sisi lain ya sama banget gitu ya sama aku. Tapi yang ngerasa terbuka, dan terakhir dia cerita ke aku gitu soal si cewek itu. Dia tuh sebenarnya masih suka, masih ini, cuman dia tuh ngerasa sekarang si ceweknya tuh aku samarin aja ya, namanya Cici gitu ya. Cici, dan si cowok itu aku namain Ajar gitu ya. Nah, dia tuh masih suka sama si cewek itu, tapi untungnya dia cerita di posisi aku udah enggak mengharapkannya. Jadi bersyukur banget kan, ya alhamdulillah gitu ya. Nah, si cowok itu teh bilang katanya nggak ada salahnya kan dia mengungkapkan, sebelumnya dia tuh udah mengungkapkan ke cewek itu gitu, ke si Cici itu, si Ajar tuh. Dan si ceweknya tuh bisa secara kasar tuh nolak ya gitu ya. Karena dengan alasan si cewek itu teh jadi trauma kapok gitu ya. Sama banget gitu ya. Sama banget. Sama guys. Nah gitu, jadi trauma si cewek itu. Dan ya karena si Ajar sama si Cici itu suka pulang bareng, karena ya memang kebetulan searah, tapi kadang beda motor gitu, kadang bareng satu motor gitu ya. Ajar yang terlalu baperan mungkin ya, jadi nganggapnya si Cici itu teh sama-sama suka ke Ajar, padahal setelah diungkapkan pernah ada suatu di suatu tempat, di mana teman-teman sekelas kita itu kumpul bareng dan terbuka bareng gitu ya, di villa gitu ya pernah waktu itu. Terus dan ceweknya tuh katanya teh, kenapa sih Jar, kan nggak selalu nyaman harus selalu memiliki, cuman nyaman doang mah kan katanya nggak harus memiliki. Jadi maksudnya tuh temen juga bisa kan nyaman mah, katanya gitu ya kalau sudahnya nyaman mah gitu ya. Kalau nyaman belum tentu harus jadi pacar kan, mungkin ya, ceweknya. Nah gitu alasan ceweknya tuh kayak gitu ya, nyaman cuman nggak harus memiliki gitu ya, cuman sekadar temen doang. Dan nggak cuma ke Ajar doang kok, kata si ceweknya tuh, dia ngerasa nyaman ke teman-teman yang lain kayaknya gitu, katanya gitu sih. Dan aku percaya. Tapi gini ya, dan sebelumnya tuh si cowok sama si ceweknya tuh setelah
si cowok nembak secara perlahan gitu ke si ceweknya, kan ditolak tuh ya secara kasarnya. Dan setelah ditolak tuh si ceweknya tuh mendadak menghilang gitu, mendadak ngejauh gitu, beda gitu ya. Kalau misalnya aku jadi cewek, kalau mendadak beda setelah kayak gituin, jadi setelah dideketin, ditembak kayak gitu, sama dengan si cewek itu teh kan sama aja punya rasa juga berarti kan. Nah tapi setelah aku tanya ke si cewek itu, Ci, kamu emang gak berasa juga, sama dengan kamu juga baper, kata aku kayak gitu ya. Tapi dia bilang enggak, Cen, aku gak baper gini. Nah kalau aku sebagai cewek sih ya aku ngerasa pengen ngejauh karena ya aku juga baper sama dia, aku gak mau nyakitin dia, aku nyaman dengan dia tapi sekadar teman, tapi nggak harus menghindar juga kan. Nah bener gak Wi, kalau kamu jadi si Cici nggak akan menghindar kan ya, seenggaknya hargain kan. Nah ya hargain, terus baik-baik. Kalau kamu ngehindar sama dengan kamu gimana ya, jadi kalau apa ya, gimana sih ya, jadi Wi kalau ngehindar tuh sama dengan pikiran si cowoknya tuh, andai ini si cewek gitu banget, jadi sama dengan kamu juga ngebikin kenyamanan kamu sama dia tuh menghilang juga, padahal kamu bilang kamu nyaman gitu gini. Iya aku ngerti. Nah nggak ada salahnya kan ya, seenggaknya menghargai, terus nggak usah apa tadi, nggak usah hilang gitu aja gitu ya, kasihan kan ke cowoknya juga gitu. Bukan, maaf ya ini yang kalian kalau ada yang ngerasa gitu ya bukannya Sri ngepro sama si Ajar sama si cowoknya, Sri emang deket sekadar sahabat doang gitu ya, tapi nggak berarti Sri nggak ada yang salah di antara kalian. Cuman yang satu, yang si cowok terlalu baperan, si cewek terlalu apa ya, agresif, bukan agresif, apa ya, menghindar tuh namanya ya gitulah, sensitifan gitu ya intinya gitu ya. Nggak ada salahnya, jadi nggak perlu menghindar, nggak perlu berubah gitu ya. Kalau aku jadi cewek nggak akan aku berubah dah ya, walaupun aku nggak suka sama si cewek sama si cowok itu nggak akan berubah, benar nggak Wi? Ya temenan mah hayu, tapi untuk perasaan enggak gitu. Nah gitu. Wah gimana tuh guys update status. Nah gitu tuh, jadi jangan bikin ngejauh gitulah sama si cowoknya gitu, kasihan juga kan sama cowoknya. Dan ya gitu deh, intinya menghargai aja. Lama-lama juga si cowoknya ngerti kalau misalnya kamu emang bener-bener pengen berteman doang, kan lama-lama si cowok juga capek kan ngejar kamu terus, daripada akhirnya nanti kalian nggak apa ya, ini kayak nggak saling kenal atau cuek-cuekan gitu ya. Bahaya itu yang bahaya. Cukup temenan boleh, jangan sampai ya. Dan aku pesan ya sama si Ajar cowoknya itu ya, jangan terlalu berharap boleh, cuman jangan terlalu ngebaperin dan jangan terlalu memaksakan diri. Kamu memaksakan diri untuk menyukai seseorang yang tidak menyukai kamu balik, sama dengan kamu menyakiti diri kamu. Benar nggak? Sama banget nggak Wi ceritanya Wi? Nah gitu ya, gitu deh ya intinya buat teman-teman yang kalian pendengar setia aku gitu. Pendengar setia, kalau ada cerita yang kayak gini barangkali kamu jangan ya, kamu contohnya cewek gitu, ya kamu sebagai cewek jangan kayak gitu ke cowok, sekalipun kamu benci banget sama dia gitu ya. Jangan sampai ngejaga jarak sama orang itu. Kalau kita udah tahu dia suka, ya udah gitu, kita hargai kalau dia suka sama kita. Nah, tapi jangan sampai kita juga ngejauh. Jadi kan sang kasih cowoknya kita tuh kayak risih gitu dideketin sama dia. Nah benar-benar risih tuh, bener kan? Nah gitu ya, jadi pesen aku dari Dewi sama aku juga kayak gitu untuk malam ini gitu, tentang corona berubah menjadi cinta. Nah gitu mungkin ya teman-teman, sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita yang mau aku tanyain ke Dewi, yang aku mau ya interogasi gitu ke Dewi ya. Ya ataupun curahan hati Dewi ke aku gitu.
Dewi juga sempet cerita gitu ke aku banyak, tapi katanya mungkin nanti aja katanya ya. Kali-kali ya Wi ya. Dan banyak sih cerita yang mau aku ceritain gitu lewat podcast hari-harianku ini gitu. Jangan lupa ya like, subscribe channel YouTube aku Cici Yosri. Jangan lupa tap loncengnya, dan insya Allah aku bakalan bikin konten-konten menarik lagi, bikin podcast cerita-cerita menarik lagi, dan insya Allah bermanfaat buat kamu semua pendengar setia Cici Yosri. Jangan lupa juga selalu stay di Instagram aku gitu. Suka ada apa ya? Suka ada apa yang aku upload di YouTube pasti akan ada selalu di Instagram juga gitu ya intinya. Dah, makasih buat Dewi yang udah Sama-sama. ngisi podcast aku sekarang gitu ya. Makasih banget, dan ya gitulah, gini ya ternyata perbucinan tuh. Yui, makasih ya buat teman-teman semua, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.